Halo semuanya, annyeonghaseyo, bagaimana kabarnya? Film yang akan saya bahas kali ini akan mengangkat tema tentang penyimpangan sosial yang biasa terjadi di sekolah. Seperti yang kalian tahu, di setiap sekolah biasanya ada saja kelompok yang merasa paling hebat dan selalu membuat onar. Namun dalam cerita di film ini akan muncul satu orang murid pindahan yang sangat tangguh, yang nantinya orang ini akan mengobok-ngobok kelompok pembuat onar tersebut sampai ke akar-akarnya. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Park Yong-ho, yang mana karena suatu alasan ia dan keluarganya ini pindah dari desa ke kota Seoul. Yong-ho tinggal bersama dengan ibu dan adiknya saja, karena kabarnya ayah mereka telah tiada setelah gagal menjalankan suatu bisnis tertentu. Dan karena hal itulah, untuk saat ini Yong-ho lah yang menjadi kepala keluarga menggantikan ayahnya. Di lain cerita diperlihatkan sekelompok pelajar tengah melakukan aksi perundungan kepada pelajar lainnya, yang mana kelompok yang dipimpin oleh pria bernama Gi-tae tersebut nampak begitu kesal karena targetnya yang bernama Jin-soo ini telah berbohong jika ia tidak membawa uang ke sekolah. Usut punya usut, Gi-tae and the gang tengah memeras uang Jin-soo, yang padahal pria berkacamata ini sebenarnya berniat menggunakan uang miliknya itu untuk membeli buku pelajaran. Secara kebetulan, Yong-ho yang tengah berangkat ke sekolah tidak sengaja melihat kejadian ini. Namun tanpa diduga, dia segera berjalan pergi seolah tidak peduli akan apa yang dilihatnya. Yang boleh dikatakan bahwa ia tidak ingin mencari masalah dengan kelompok mereka. 오늘 날씨가 많이 추워졌지? Saat di kelas, entah mengapa tiba-tiba saja datang kelompok Gi-tae yang langsung membuat keributan. Usut punya usut, mereka tengah mencari siapa yang telah melaporkan mereka pada guru BP. Dan di sini semua siswa tidak ada yang berani mengakui dan hanya tertunduk ketakutan. Namun berbeda dengan siswa lain, Yong-ho malah menatap Gi-tae dengan sangat tajam. Sadar akan hal itu, Gi-tae pun langsung memperingatkan Yong-ho untuk jangan macam-macam dan berhenti menatapnya seperti itu. Gi-tae tidak langsung mengamuk, mungkin karena ia tahu jika Yong-ho ini adalah seorang murid baru yang belum tahu hierarki di sekolah ini. Setelah mereka pergi, Jin-soo kemudian menghampiri Yong-ho dan segera menasihatinya untuk jangan mencari masalah dengan kelompok Gi-tae. Karena itu akan membuat kehidupan sekolahmu menjadi seperti neraka. Namun alih-alih mendengarkan ataupun merasa takut, Yong-ho malah berbalik menanyakan identitas dari Gi-tae, yaitu mengenai nama panjang ataupun marganya. Mendengar hal itu, Yong-ho pun lumayan terkejut, karena ternyata Yang Gi-tae adalah teman masa kecilnya saat SD dulu. Setelah pulang sekolah, Yong-ho kemudian mendatangi sasana boxing, yang mana maksud dan tujuan ia datang kemari tentu saja karena ingin mempelajari bela diri tersebut. Setelah masuk ke dalam sana, ia nampak lumayan heran dengan sepinya tempat ini. Dalam benaknya ia bertanya-tanya apakah tempat ini kosong. Namun sebelum ia kembali pulang, tiba-tiba muncul seorang pria yang merupakan pelatih sekaligus pemilik tempat ini. Yang mana ia langsung bertanya tentang maksud dan tujuan dari Yong-ho datang kemari. Sebelum menerimanya menjadi murid, si pelatih terlebih dahulu menjelaskan bahwasannya jika kau belajar boxing hanya untuk menyakiti orang lain atau menjadi seorang preman, lebih baik kau segera pergi dari tempat ini. Setelah meyakinkan sang pelatih dan bayar biaya administrasi, Yong-ho nampak diberi jadwal untuk berlatih boxing, yang mana latihan itu akan dimulai esok hari sepulang sekolah. Tapi karena sudah tidak sabar, ia pun memulai latihan boxingnya hari ini juga. Singkat cerita, setelah berlatih boxing, nampak Yong-ho sudah ada di rumah dan tengah mengerjakan PR-nya. Namun, ia mulai kepikiran soal adiknya yang ternyata belum pulang padahal sudah larut malam. Karena khawatir, ia pun memutuskan untuk menelponnya. Namun, adiknya yang bernama Chanmi itu malah mengamuk karena tidak ingin diganggu. Dengan perasaan yang cukup kesal, Yong-ho kemudian segera bergegas untuk menjemputnya, yang diketahui adiknya itu berada di tempat karaoke.
Tak lama setelah berjalan kaki, Yongho melihat kelompok Gitae nampak tengah nongkrong sambil minum soju, dan ia pun disuruh ke sana untuk bergabung ke dalam pesta mereka. Meskipun sedikit ragu, Yongho pun memutuskan untuk bergabung dengan mereka, yang mana tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri bahwa ia adalah teman masa kecil dari Gitae. 내 이름 박영호인데. 개새끼. 야 이렇게 보니까 진짜 박영호 맞네. Gitae yang pada awalnya berniat menindas Yongho pun malah berbalik menawarkan minuman kepadanya. Dan dari sini kita bisa tahu kalau mereka punya hubungan yang baik di masa lalu. Keduanya mulai berbincang-bincang akan berbagai hal, dan karena merasa sudah nyaman, Yongho juga tidak sungkan-sungkan untuk menjelaskan tentang keluarganya, di mana ia menjelaskan bahwa kini dirinya hidup bersama dengan ibu dan adiknya saja, karena sang ayah sudah tiada setelah gagal dalam menjalankan suatu bisnis. Namun respon yang diberikan Gitae sama sekali tidak terpikirkan oleh Yongho, di mana pria yang memang sudah teler ini malah menganggap hal tersebut sebagai bahan candaan. Yongho tentu merasa terganggu dengan situasi ini, karena baginya hal tersebut bukanlah sebuah lelucon. Dengan perasaan kesal, ia pun segera bergegas pergi tanpa berpamitan sama sekali. 냅둬라. 씨발 뭐 아직 분위기도 모르는 것 같은데. 아 진짜 반찬 존나 맛있어. 초딩 때 네 꼬봉이었네. Kembali pada Yongho, nampak kali ini ia sudah sampai tak jauh dari lokasi adiknya. Namun setelah keduanya bertemu, sang adik yang bernama Chanmi ini malah mengamuk karena ia masih ingin bermain dengan pacarnya. Keesokan harinya, tepatnya sepulang sekolah, nampak di sana ada Yongho yang baru saja tiba di rumah. Tak sendirian, kali ini ia mengajak salah satu teman sekelasnya yaitu Jinsu, yang mana tujuannya adalah untuk meminta pria berkacamata tersebut agar membantunya dalam belajar matematika. Jinsu nampak lumayan heran dengan permintaan dari pria ini, karena dari sudut pandangnya, sosok seperti Yongho bukanlah tipikal orang yang punya motivasi dalam belajar. Ia kemudian bertanya tentang motif dari Yongho mengapa berniat untuk belajar matematika. Apakah kau berniat untuk masuk ke perguruan tinggi? Dan ternyata ayahnya lah yang menjadi alasan Yongho melakukan itu. Karena sebelum mokad, ia memberikan satu wejangan terakhir yang meminta Yongho untuk belajar dengan giat. Sementara itu, nampak kali ini Gitae tengah berada dalam suatu tempat karaokean bersama dengan kelompoknya. Namun aktivitas mereka ini terganggu oleh kedatangan seorang pria botak bersama dengan dua orang lainnya. Usut punya usut, botak in the gang ini merupakan kelas 3 yang boleh dikatakan si botak ini adalah bosnya sendiri. Layaknya seorang bos, botak langsung mengambil alih tempat ini dan mulai bertingkah seenaknya. Yejin yang bisa dibilang pacar dari Gitae pun nampak tidak senang dengan situasi ini. Namun apa daya, si Gitae juga tidak bisa berbuat banyak karena ia tidak bisa melawan bosnya sendiri. Di keesokan harinya, seperti biasa, Jinsu terlihat kembali menjadi bulan-bulanan kelompok pembuat onar, di mana mereka nampak meminta pria ini untuk menyerahkan uang jajannya. Yongho yang melihat hal itu tentu tidak bisa diam saja dan segera meminta mereka untuk berhenti mengganggu Jinsu. Namun alih-alih menuruti perintahnya, mereka malah berupaya untuk melawan. Hasilnya pun sudah jelas, Yongho adalah seorang fighter boxing dan juga MMA, yang mana karena hal itulah keduanya berhasil dikalahkan dengan sangat amat enteng. 이런 존만한 새끼가. 지렸다 씨발 영호 싸움 존나 잘한다. Menyadari anak buahnya baru saja dikalahkan, Gitae pun langsung turun tangan untuk menghadapi Yongho. Namun si Gitae tidak langsung melayangkan habekan kepadanya, tetapi ia hanya memperingatkannya saja untuk jangan ikut campur. 편하게 하고 싶으면 좀 조용히 짜져 있어 개새끼야. Di atap sekolah, Gitae and the gang nampak mulai berpikir untuk melakukan sesuatu pada Yongho. Namun di sini ketua dari mereka yaitu Gitae masih sedikit bimbang mengingat Yongho adalah teman masa kecilnya dulu. Setelah aksi berani yang dilakukan oleh Yongho saat di kelas pagi tadi, pria ini nampak didatangi oleh dua orang siswa dari kelas lain, yang mana mereka sangat kagum akan ketangguhan Yongho yang boleh mengalahkan dua antek Gitae dengan begitu mudah. Dua orang pria bernama Sangun dan Kisu ini sepertinya sudah sejak lama menunggu sosok jagoan yang berpotensi meruntuhkan kekuasaan kelompok Gitae. Selama ini mereka diam karena merasa tidak cukup kuat untuk melawan kelompok tersebut. Namun dengan adanya Yongho, mereka yakin kelompok itu pasti bisa dikalahkan.
Usut punya usut, sudah sejak lama Gitae melakukan aksi semena-mena di sekolah ini. Namun mereka berani melakukannya karena ada backingan dari kelas 3 yang siap turun tangan jika terjadi sesuatu. Perlu diketahui, uang hasil rampasan Gitae ternyata tidak dikuasai sendiri, melainkan akan disetorkan lagi pada si botak yang merupakan salah satu petinggi di kelas 3. Ada kalanya Gitae hanya menyetorkan uang dalam jumlah sedikit, yang mana jika hal itu terjadi, si botak tidak akan segan-segan untuk menghukumnya. Namun tak jarang juga si botak nampak bahagia karena uang setoran yang diberikan Gitae sangatlah banyak. 수고했다. 들어오십시오. Yongho, Sangwon, dan Kisu nampak tengah berada di suatu rumah makan untuk merayakan pertemanan mereka. Dan di sini ketiganya bahkan tak segan-segan untuk menenggak soju. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa mereka ini bukanlah kelompok siswa baik yang taat aturan, melainkan sekelompok siswa bangor yang mencintai kedamaian. Sepulang berpesta dengan kedua teman barunya, Yongho nampak berjalan melintasi sebuah bar tempat kerja dari sang ibu. Karena penasaran, ia pun mulai mengintip ke dalam sana. Dan alangkah sedihnya ia setelah melihat ibunya yang tampak keletihan bekerja, tengah dirayu oleh seorang pria hidung beling untuk terus-menerus diminta minum soju. Tak berapa lama kemudian, sampailah Yongho di sasana boxing. Seperti biasa, ia berlatih dengan sangat keras. Namun kali ini, ia sepertinya sudah bosan dan butuh tantangan lebih. Yongho yang baru belajar boxing beberapa hari ini di luar dugaan mengajak pelatihnya untuk sparring ataupun berduel. Sang pelatih pada awalnya menganggap Yongho tengah bercanda mengingat ia belum lama ikut berlatih. Namun sepertinya Yongho serius akan pernyataannya barusan. Karena hal itulah si pelatih kemudian menurunkan salah satu muridnya untuk melawan pria ini. 내가 뭐 복싱을 좀 늦게 배우긴 했지만 그래도 기본적으로 그 전에 격투기도 했었고. Dan saat di ring boxing, seperti yang sudah diperkirakan, Yongho tidak bisa berbuat banyak. Dengan durasi yang tidak lama, pria ini berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Setelah kekalahan yang dialaminya ini, Yongho nampak begitu lesu dan tak percaya dirinya bisa dikalahkan dengan mudah. Padahal lawannya ini lebih muda darinya. Ia juga berkata kemampuan bertarungnya ini sama sekali tidak dapat dibanggakan. Dan disinilah sang pelatih mengutarakan pernyataan mengejutkan, di mana tanpa diduga pria yang dilawan Yongho tadi ternyata bukanlah lawan biasa, karena dia adalah wakil timnas Korea untuk kompetisi internasional. Oleh karena itu, kekalahan Yongho tadi terbilang sangat wajar. Saat pulang dari latihan boxing, Yongho melihat Hyejin nampak tengah diganggu oleh kelas 3. Yang jika kalian lupa, wanita ini adalah teman ataupun pacar dari Gitae. Namun pria ini sama sekali tidak peduli dengan apa yang dilihatnya. Mungkin karena ia tidak ingin mencari masalah dengan kelas 3. Selain itu, Hyejin juga bukanlah temannya. Namun di luar dugaan, sikap cuek dan tidak peduli yang ditunjukkan Yongho malah menjadi semacam daya tarik yang membuat Hyejin menjadi penasaran. Tak jauh dari tempat ini, nampak di sana ada Chanmi dan pacarnya yang terlihat tengah berselisih karena suatu hal. Karena perselisihan ini, sang pacar pun berniat untuk menggaploknya. Namun di saat yang sama, Yongho yang tengah pulang secara kebetulan melihat hal ini. Tanpa buang waktu, ia segera mengeluarkan jurus tinjunya untuk memberi pelajaran kepada pria yang bernama Ujang tersebut. Bukannya berterima kasih karena sudah ditolong, Chanmi malah mengamuk dan menyuruh kakaknya ini untuk segera pergi. Di keesokan harinya, Yongho nampak tengah berjalan ke sekolah. Tapi entah mengapa, di sini ia bertemu dengan Hyejin yang sepertinya mulai tertarik kepadanya. Namun seperti biasa, Yongho masih bersikap cuek dan tidak peduli akan hal itu. Saat keduanya hampir sampai di sekolah, secara tidak terduga mereka berjalan melintasi kelompok Gitae yang tengah nongkrong. Yang mana karena kejadian ini, timbullah satu kesalahpahaman. 저 새끼랑 왜 같이 다니냐? Singkat cerita, saat pulang dari sekolah, Yongho terlihat dicegat oleh sekelompok siswa dari sekolah lain. Meskipun pada awalnya ia berhasil menahan mereka, namun pada akhirnya pria ini nampak sangat kerepotan. Beruntung, Sangwon dan Kiso segera datang untuk membantunya. Dan ternyata mereka adalah kelompok dari SMK sebelah, yang mana ketua kelompok tersebut ialah pacar dari Chanmi. Dengan kata lain, pria itu berniat balas dendam pada Yongho karena kejadian semalam. Hari-hari telah berlalu dan Yongho masih rutin berlatih boxing sepulang sekolah.
Di satu sisi, kehidupan sekolahnya terbilang lancar dan bahagia, karena ia punya 3 teman setia yang selalu mendukungnya setiap saat. Tapi tak berlangsung lama, kelompok Gitae nampaknya mulai mencari masalah. Ketika Yongho dan teman-temannya tengah bersiap untuk makan bersama, entah mengapa di sini Gitae and the Gang tiba-tiba datang dan langsung mengusir mereka. Kisu tentu tidak senang dengan situasi ini dan langsung melayangkan protes kepadanya. Namun dengan sangat rendah hati, Yongho segera menyuruh teman-temannya ini untuk mengalah saja. Setelah kejadian itu, Kisu dan Sangwon nampak sangat kesal dan mempertanyakan sikap dari Yongho. Kenapa kau membiarkan mereka bertingkah seenaknya? Apakah kau takut pada Gitae? Menurut keduanya, peristiwa ini benar-benar ironi, karena mereka sangat yakin kalau Yongho pasti bisa mengalahkan Gitae dengan mudah. Bahkan jika harus solo versus sekuat pun, Yongho pasti akan membuat kelompok mereka kalang kabut hingga minta ampun. Namun tidak ada yang tahu mengapa Yongho bersikap seperti itu, dan ia pun segera pergi setelah mendengar protes dari teman-temannya ini. Ketika malam tiba, Yongho nampak tengah bersama dengan Hyejin yang entah bagaimana hubungan keduanya kini sudah berkembang pesat begitu saja. Namun setelah kebersamaan singkat mereka, Yongho sepertinya menolak berpacaran dengan wanita ini. Yang mana hal itu langsung membuat Hyejin bertanya-tanya, apakah penolakan ini karena kau takut pada Gitae? 왜? 귀태가 겁나서 그래? Selesai bertemu dengan Hyejin, Yongho kemudian mampir ke tempat ibunya bekerja. Dan seperti biasa, di sana ada pria yang terus-menerus menggoda si ibu setiap saat. Hari ini, Yongho sudah mendapatkan begitu banyak perasaan. Mulai dari perasaan dimarahi oleh temannya sendiri, dianggap penakut sampai perasaan menolak seorang wanita. Dan saat ini, pikirannya mulai menjadi kacau balau. Karena hal itulah, pria ini pun menjadi pelampiasan amarahnya. Di keesokan harinya diperlihatkan di sana ada Sangwon dan Kisu yang nampak tengah bersama dengan kelompok Gitae. Usut punya usut, mereka berdua datang kemari untuk menantang berduel. Yang mana mungkin mereka melakukan itu karena merasa telah dipermalukan saat kemarin. Pada awalnya duel berjalan lancar 1 lawan 1. Namun karena anak buahnya berhasil dikalahkan, Gitae pun segera menyuruh kelompoknya untuk menyerang mereka berdua secara bersamaan. Yang alhasil, Sangwon dan Kisu pun jadi babak belur. Yongho tentu panik setelah ia tahu kedua temannya itu baru saja dikeroyok. Namun ketika ia menjenguk mereka, dirinya malah mendapat perlakuan tidak mengenakan. Karena ia dianggap sebagai seorang pria penakut ataupun pengecut. Sampai saat ini, Yongho masih bersikap acuh, tidak peduli dan sabar akan apa yang terjadi. Namun semuanya berubah ketika Jinsu dikabarkan tengah berada di rumah sakit karena telah dikeroyok. Yang mana kemungkinan besar kelompok Gitae lah pelakunya. Setelah melihat kondisi Jinsu yang sudah patah tulang, Yongho pun mulai berpikir untuk merencanakan aksi balas dendam. Mendengar hal itu, Kisu dan Sangwon pun begitu antusias karena mereka memang sudah menunggu saat-saat ketika Yongho turun tangan mengatasi masalah ini. Singkat cerita, Yongho, Sangwon, dan Kisu dengan gagah dan berani mulai mendatangi kelompok Gitae dan mengajak mereka untuk beradu mekanik. Gitae yang pada awalnya ragu-ragu untuk melawan Yongho pun sekarang tidak sama sekali. Mungkin alasannya karena ia sudah salah paham akan hubungan dari Yongho dan teman wanitanya, yaitu si Hyejin. Selang beberapa saat, ketiganya pun mulai bertarung dengan kelompok mereka. Dan dari sini kita bisa melihat perbedaan kekuatan antara Gitae dan Yongho. Yang mana Gitae nampak dibuat pontang-panting bahkan sampai seperti mau minta ampun. Dan pada akhirnya, pria ini pun langsung tidak sadarkan diri setelah menerima tendangan sangat telak. Di keesokan harinya, kelas 3 pun mulai turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Sementara Yongho sendiri saat ini ia dan kelompoknya nampak tengah nongkrong dan mulai memikirkan rencana selanjutnya. Namun alih-alih berupaya untuk kabur, mereka malah berniat untuk mendatangi kelas 3 dan menantang mereka. Semua bermula ketika seorang murid pindahan yaitu Yongho mencoba untuk menolong seorang siswa culun dari ganasnya preman sekolah. Namun apa yang dilakukannya ini malah berbuntut panjang karena ia harus berhadapan dengan kelompok preman kelas yang tanpa diduga diketuai oleh teman masa kecilnya dulu.
Dibantu oleh teman-temannya, Yonghwa pun pada akhirnya berhasil mengalahkan kelompok tersebut dan berharap bisa menciptakan kedamaian setelahnya. Namun semua itu ternyata adalah awal dari pertempuran yang sebenarnya, karena mereka harus berhadapan dengan kakak kelas yang merupakan backingan dari kelompok Kite. Untuk film berjudul Pengganggu ini cocoklah diberi rating cukup mantap, karena meskipun ceritanya biasa aja, tapi adegan tarungnya bisa menghadirkan aksi yang lumayan seru untuk disaksikan. Mungkin cukup segini aja untuk pembahasan kali ini. Thanks for watching and see you on the next episode. Bye-bye.